أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah. Ya, fa biiznillah pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Durus Lugha. Ya, jilid yang kedua. Ya, jilid yang kedua. Terakhir kemarin di pelajaran yang keberapa? 4 ya. Empat sudah kayaknya. 5 sekarang nih. Iya. Baik. Di latihan yang ke-3. Latihan yang ketiga. Ta'ammal al-amsilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Di latihan yang pelajaran yang kelima, di latihan yang ketiga, at-tamrin ats-tsalits. Ta'ammal al-amsilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya. Nah, di sini beliau ingin menyebutkan satu rangkaian kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Arab satu rangkaian jumlah. Ya. Di dalam bahasa Arab itu apa? Hampir sama seperti bahasa Indonesia. Ya, kalau kita bahasa Indonesia apa? Ada subjek, predikat dengan objek. Ya, subjek, predikat, objek. Bahasa Arab pula demikian. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Tetapi susunan dalam bahasa Arab itu agak berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia, contohnya Muhammad memakan apa? Roti. Muhammad memakan roti. Muhammad di situ sebagai subjek. Memakan predikat. Roti sebagai objek yang dimakan. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya, susunannya agak berubah. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab yang didahulukan harus apa? Predikatnya. Ya, dalam susunan bahasa Arab yang kita dahulukan apa? Predikat. Ya, predikat, subjek, baru objek. Akala Muhammadun al-khubza. Ya, akala Muhammadun al-khubza. Nah, di sini predikat duluan, akala, memakan. Ya, subjeknya ya datang setelah adanya predikat. Ya, Muhammad yang melakukan perbuatan makan. Kemudian di akhir baru objek. Nah, kalau objek antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama. Cuman kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dari susunan bahasa Arab, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, ya otomatis artikan sesuai dengan jumlah yang biasa kita gunakan, kalimat yang biasa kita gunakan. Ya, kita artikan ya tadi, Muhammad memakan roti. Ya. Taib. Itu namanya jumlah al-fi'liyah.
Ya, jumlah fi'liyah. Yang kita bahas di sini tentang jumlah fi'liyah. Karena dalam bahasa Arab itu kan ada dua jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, pembahasan kita di sini yakni tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Makanat masbuqatan bi fi'lin. Ya, jumlah yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Ya. Lihat contohnya di sini. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Pelajar itu membaca Al-Qur'an. Ya, pelajar itu membaca Al-Qur'an. Nah, di sini qara'a sebagai fiilnya, at-talib sebagai fa'ilnya, Al-Qur'an sebagai objek. Qara'a sebagai predikatnya, at-talib sebagai subjeknya, dan Al-Qur'an sebagai objek. Ya, nah ini susunan jumlah fi'liyah. Jumlah yang didahului oleh fi'il. Ya. Bagaimana seandainya kalau kita balikan jumlahnya? Maksudnya apa? Fa'ilnya kita kedepankan. At-talibu qara'a al-Qur'ana. Ya, at-talibu qara'a al-Qur'ana. Jumlah seperti ini kita bisa katakan jumlah atau tidak? Ya, at-talibu qara'a al-Qur'ana. Bisa kita katakan jumlah atau tidak? Jawabannya apa? Iya, memang itu bisa kita katakan jumlah. Tapi tidak kita katakan jumlah fi'liyah. Ya, tidak kita katakan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah itu harus didahului oleh fi'il. Kalau tadi at-talib qara'a al-Qur'ana, nah itu jumlahnya tidak lagi didahului oleh fi'il, tapi didahului oleh isim. At-talib ada alif lam depannya. Itu tanda isim. Ya. Naam. Contoh yang lain, al-qahwa. Syaribat dhaifu al-qahwata. Syaribat dhaifu al-qahwata. Ya. Tamu itu meminum al-qahwa. Meminum kopi. Ya, tamu telah meminum kopi. Ya, ini kadang kita keliru ya baca ad-daif. Ad-daif. Kadang kita baca ad-daif. Nah, ini salah ya. Ad-daif beda dengan daif. Kalau ad-daif itu apa? Tamu. Kalau ad-daif itu apa? Lemah. Kadang kita keliru baca ya, harus diperhatikan. Nah, tamu itu meminum kopi. Syariba di sini sebagai fiilnya, kata kerja. Ad-daif sebagai fa'ilnya, pelaku. Al-qahwa sebagai objek, ya, atau maf'ul bihnya. Ya, jadi ini dikatakan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Kemudian untuk harokat dari maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih itu apa? Mansub. Ya, kalau kita katakan fathah itu khusus. Ya, tergambar apa namanya? Terlalu khusus. Ya, mansub. Karena mansub itu kadang bisa dengan fathah, bisa dengan alif, bisa dengan ya, bisa dengan kasrah. Ya. Nah, jadi maf'ulun bih itu mansub, tandanya di sini dengan fathah. Karena biasanya kita dapati maf'ulun bih itu tandanya dengan fathah. Adapun tanda-tanda yang lain, maksudnya mansubnya dia dengan alif atau dengan ya atau yang semisalnya, itu pembahasannya di pembahasan nahwu ya. Di pembahasan nahwu. Cuma pada umumnya biasanya maf'ulun bih itu dengan fathah. Baik. Jadi syaribat dhaifu al-qahwata. Kita baca al-qahwata. Ya, jangan kita baca syaribat dhaifu al-qahwatu atau syaribat dhaifu al-qahwati. Nah, ini keliru. Ketika dia sebagai objek, suatu kata kedudukannya sebagai objek, sebagai maf'ulun bih, maka kita mansub
mansubkan. Nah, di sini tandanya dengan fathah. Taib. Contoh lain, katabad darsu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Guru itu menulis pelajaran. Ya, guru itu menulis pelajaran. Fatahat Aminatu al-baba. Fatahat Aminatu al-baba. Aminah membuka pintu. Ya, Aminah membuka pintu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan 3 contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya fiilnya qara'a, syariba, kataba. Ya, tidak ada padanya ta'u ta'nis. Tidak ada ta yang sukun di akhirnya. Ya, tidak kita katakan qara'at, syaribat, katabat. Kenapa? Karena fa'ilnya di situ berbentuk muzakkar. At-talib, ad-dhaif, al-mudarris itu semuanya fa'il yang berbentuk muzakkar. Ketika fa'ilnya berbentuk muzakkar, maka fi'ilnya, kata kerjanya tidak kita tambahkan ta ta'nis. Ya, berbeda ketika fa'ilnya di sini berbentuk muannats. Ya, berbeda ketika fa'ilnya berbentuk muannats. Ketika fa'il berbentuk muannats, maka fi'ilnya kita tambahkan ta ta'nis. Fatahat Aminatu al-baba. Fatimah membuka pintu. Taib. Jadi itu ya, di bawahnya itu qara'at talibu al-Qur'an. Qara'a sebagai fi'il, at-talib sebagai fa'il, al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi. Ya, al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi. Kalau fa'il apa? Fa'il apa? Marfu'. Ya, fa'il marfu'. Di sini tandanya dengan dhamma. Ya, tandanya dengan dhamma. Nah, kita masuk ke latihan yang berikutnya, latihan yang keempat. Nah, sini apa namanya? Kalimat kita bacakan. Ayyin al-fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyah. Da' khattan wahidan tahta al-fa'ili wa khattain tahta al-maf'ul bih, tahta maf'ul bih, washkil akhira kulli minhuma. Bedakan fa'il dan maf'ulun bih pada kalimat berikut. Ya, bedakan fa'il dan maf'ulun bih pada kalimat-kalimat berikut. Letakkan satu tanda, satu garis di bawah fa'il dan 2 garis di bawah maf'ulun bih. Ya. Lalu harokati setiap dari salah satu dari keduanya. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk membedakan mana fa'il, mana maf'ulun bih. Ya, kita nggak usah coret-coret ya, sebutkan aja. Di sini perintahnya disuruh untuk kasih garis. Kalau fa'ilnya 1 garis, kalau maf'ulun bihnya 2 garis. Ya, kita di sini cukup untuk membaca aja. Insya Allah ketika kita baca itu sudah jelas ya. Baik, baca kemudian sebutkan mana fa'il, mana maf'ulun bihnya. Ingat ya, mana fa'il, mana maf'ulun bihnya. Fa'il itu pelaku, maf'ulun bih itu objek. Baik. Fadhal iqra al-awwal. Nah. Kasara tiflu al-qalama. Nah, kasara tiflu al-qalama. Apa makna? Artinya? Anak kecil itu mematahkan pena. Nah, anak kecil itu mematahkan pena. Mana fa'il, mana maf'ulun bih? At-tiflu huwal fa'il. Nah, at-tiflu wal fa'il. Wal qalamu huwal maf'ulun bih. Nah, al-qalamu huwal maf'ul bih. Baik, asani iqra. Wasara Aminatul Mindila. Naam. Ghasalat Aminatul Mindila. Ghasalat Aminatul Mindila. Aina al-fa'il? Aina al-maf'ulun bih? Aminatu Aina tu? Fa'il Fa'il. wa maf'ulun bi mindil. Naam, al-mindil huwa maf'ulun bih. Baik, as-salis. As-salis akala Usamatu al-'inaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Baik.
akala Usamatu al-'inaba wa akalat zawjatuhu al-mauza. Ma makna? Usama memakan anggur dan istrinya memakan pisang. Taib. Usama memakan anggur dan istrinya memakan pisang. Ainal fa'il maf'ul bih. Usama wa zaujatuhu Nah. fa'il. Nah, Usama wa zawjatuhu fa'il. Maf'ul bih. Wal maf'ul bih al-inaba wa al-mauza. Nah, al-inaba wal mauza. Taib. Ar-rabi'. Berikutnya yang keempat. Syarabat baqaratul ma'a. Karir. Syarabat baqaratul ma'a. Syariba. Fa'ila. Syaribat. Fa'ila yaf'alu. Syariba Syaribat. yashrabu. Syaribat baqaratul ma'a. Nah, syaribat al-baqaratul ma'a. Ma makna? Sapi betina itu meminum air. Nah, sapi betina itu meminum Air. meminum air ya. Sapi betina itu meminum air. Taib. Al-khamis. Al-khamis hafidha Hamzatu al-Qur'ana. Hafidha Hamzatu al-Qur'ana. Ma makna? Hamzah menghafal Al-Qur'an. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Ainal fa'il maf'ul bih. Al-fa'il Hamzatu. Hamzatu. Al-maf'ul bih Al-Qur'an. Taib. Al-maf'ul bih Al-Qur'an. As-sadis. Dorobat Fatimatu bintuha. انظر كرر. Bintaha. نعم. طيب هذا هو. Dorobat Fatimatu bintaha. نعم. ضربت فاطمة بنتها. ضربت فاطمة بنتها. ما معنى؟ Dorobat Fatimah memukul anaknya. Nah. Dia. Fatimah memukul anak perempuannya ya. Ainal fa'il maf'ul bih. Fatimah Fa'il. fa'il. Wa maf'ul Binta. binta ya. Taib. Binta huwa al-maf'ul bih. Taib. As-sabi'. As-sabi qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. Nah, qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. Qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. Ma makna? Ar-rajul pemuda. Laki-laki tersebut membunuh seekor ular dengan batu. Nah, lelaki itu membunuh ular dengan batu. Lelaki itu membunuh ular dengan batu. Aina al-fa'il wa maf'ul bih? Ar-rajul. Al-rajul wal maf'ul Wal maf'ul al-hayya. al-hayya. Taib. Al-thamin. Sami'a Bilalun azana wa dhahaba ila al-masjid. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ila al-masjid. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ila al-masjid. Ma makna? Bilal mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Nah, Bilal mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Taib. Man aina al-fa'il? Bilal. Wal maf'ul? Azan. Ha? Azan. Azan. Naam. Bilal fa'il wa maf'ul al-adhan. Azan. Wa dhahaba Wadahaba wa dhahaba fihi al-fa'il. Ma huwa al-fa'il? Aina? Dahaba fa'il. Fa'iluhu aina? Hah? Aina fa'iluhu? Fa'il. Dahaba bukan fa'il. Dhahaba huwa al-fi'l. Fi'l. Ya fi'il. نعم والفعل فيه الفاعل والفعل فيه الفاعل أين فاعله Mustatir. مستتر Mustatir. وتقديره Huwa al-bilal. Huwa. Huwa. ها وتقديره
Huwa Bilal. Hah? Takdiruhu takdir mustatir. mustatir. Nah, baik. Mustatir. Wa takdiruhu Huwa. hu Huwa. huwa. Dia. Ya. Takdirnya huwa. Jangan kita katakan fa'ilnya itu Bilal. Karena Bilal itu fa'il dari sami'a. Ya. Zahaba ini fa'ilnya sudah sendiri. Ya, dia domir mustatir. Kalau domir mustatir, ya domir mustatir itu ada yang jawazan, ada yang wujuban. Nah, sini domir mustatir, takdirnya huwa. Jawazan atau wujuban? Jawajan. Hah? Jawajan. Jawazan. Ya, jawazan. Kenapa kita katakan ini takdirnya domir mustatir yang jawazan? Nah, bisa masuknya apa pengganti gimana? Ya, bisa digantikan dengan fa'il yang berbentuk isim zahir ya. Taib. Berikutnya tasi'. Tasi kataban mudarrisu ad-darsa ala saburati. Naam, kataba al-mudarrisu ad-darsa ala as-sabburati. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala as-sabburati. Ma makna? Guru tersebut menulis pelajaran di papan tulis. Nah, guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Anal fa'il Al-fa'il al-mudarris al-mudarris wal maf'ul wal maf'ul ad-darsa. ad-darsa. Taib. Al-akhir al-ashir. Fatahal baqalu dukana fi saati samaniyati Fi saatisa saminiyati apa ثمانية. طيب saminiyati ثمينة هذا. فتح البقال الدكان في الساعة الثامنة. ما معنى؟ Bakol nama orang ya, Pedagang toko. pedagang toko telah membuka pedagang telah membuka toko di saat ya? Jam. Ya, di jam 9. الثامنة فوق التاسعة. تحت التاسعة. Jam 8. Jam 8 ya. Nah, pedagang toko itu membuka toko di jam 8 ya. Baik. انتهينا من تمرين الرابع والآن ندخل في التمرين الخامس. Kita masuk ke tamrin yang kelima. Insyaallah jelas tadi ya. Jadi di sini kebanyakannya kita bahas tentang susunan jumlah fi'liyah yang di dalamnya itu ada maf'ul bih. Ya, karena jumlah fi'liyah itu apa? Terkadang dan biasanya itu tidak ada maf'ul bih. Ya, makanya ini kita harus lihat kepada bentuk fi'ilnya. Ya, fi'ilnya ini kan, fi'il kan terbagi dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ya, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Kita lihat fi'ilnya ini lazim atau muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim, berarti tidak butuh maf'ulun bih. Ya, qama Muhammadun. Muhammad berdiri. Nah, ini sudah kita katakan jumlah fi'liyah, sudah kita katakan jumlah yang sempurna. Ya, al-jumlatul mufidah. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah itu syaratnya rukunnya cuma dua. Fi'il dan fa'il. Ya, ketika fi'ilnya itu tidak butuh kepada maf'ulun bih, maka apa? Adanya fi'il dan fa'il itu sudah kita katakan sebagai jumlah yang sempurna. Ya, jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Ya, berbeda ketika fiilnya di situ memang butuh kepada maf'ulun bih atau kita katakan fiil yang muta'addi, maka kita harus datangkan maf'ulun bihnya.
baru jumlahnya bisa kita katakan sebagai jumlah yang lengkap, ya, sebagai jumlah yang sempurna. Karena kalau kita cuma sebutkan fiil dengan fa'il, tidak ada maf'ul bi, nanti orang yang mendengar masih muncul pertanyaan. Akala Muhammadun, Muhammad memakan. Muhammad memakan. Kira-kira kalau anak katakan seperti itu, Muhammad memakan, antum paham tidak? Muhammad belum paham kan? Makanya kita harus datangkan maf'ul bih. Akala Muhammadun al-khubza atau al-lahma, ya. Muhammad memakan daging atau memakan roti. Itu baru orang yang mendengar faham. Jadi kita lihat jumlah fi'liyah di sini butuh kepada objek ataukah tidak. Dia masuk dalam kategori fi'il yang lazim ataukah yang muta'addi. Taib. Latihan yang kelima, akmil al-jumala al-atiyah bi kalimatin munasibatin wadbidha bisyakl. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai dan harokati dengan harokat. Di sini ada jumlah yang belum lengkap, masih ada yang kosong, masih ada kolom yang kosong. Tugas kita sempurnakan jumlah ini dengan cara kita masukkan kata yang sesuai. Itu apa kira-kira? Ya, kira-kira kalimat ini cocoknya kita masukkan kata apa? Jelas ya? Nah, Taib. Sampai tadi terakhir? Nah, sekarang antum ya? Tadi Muamis yang terakhir, sekarang antum. Taib. Iqra. Al-awwal. Al-awwal man fataha al-baba. Nah, man fataha al-baba seperti itu ya. Man fataha al-baba. Apa artinya? Siapa yang membuka pintu? Ya, siapa yang membuka pintu? Ya, siapa yang membuka pintu? Ya, atau kalau kita tambahkan man fataha babal fasli atau man fataha babal masjid atau man fataha babal baiti, itu juga enggak masalah ya. Baik, berikutnya asani. Nah, ghasalat ukhtil mindila. Ghasalat ukhti al-mindila. Apa makna? Perempuan itu menyuci sapu tangan. Ukhti. Saudara. Saudara saya. Saudari ya. Saudari saya dalam menyuci sapu tangan. Nah, saudari saya telah menyuci sapu tangan. Taib, as-salis. Daraba ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Nah, daraba ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Daraba ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Taib, apa makna? Pemuda tersebut memukul ular dengan tongkatnya. Nah, pemuda tersebut memukul ular dengan tongkat. Rabi'. Syariba Yusufu qahwata. Nah, syariba Yusuful qahwata. Syariba Yusuful qahwata. Apa makna? Yusuf telah meminum kopi. Nah, Yusuf telah meminum kopi. Berikutnya al-khamis. Al-khamis kataba mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburati. Nah, katabal mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburati. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburati. Apa makna? Guru tersebut menulis pelajaran di papan tulis. Nah, guru tersebut menulis pelajaran di papan tulis. Berikutnya sadis. Soal ini nama perempuan atau laki-laki? Muannas. Muannas ya. Su'ad. Jadi Su'ad ini masuk kategori nama muannas ya, bukan laki-laki. Jangan antum kasih nama anak nama Su'ad. Ya, kalau di Indonesia ya kita mungkin biasa-biasa saja. Di Indonesia mungkin kita biasa, tapi kalau seandainya ya Allah izinkan dia ke Arab, nanti orang Arab dengarnya bingung, kok laki-laki tapi namanya Su'ad. Ya, sama juga seperti Iqbal. Iqbal itu nama perempuan. Iya. Iqbal itu nama perempuan di Arab. Nah, Iqbal itu nama perempuan di Arab. Jadi kalau macam
apa namanya? Ya kita kalau Indonesia memang kan biasa-biasa aja. Iqbal kan banyak di Indonesia, laki-laki nama Iqbal kan banyak. Ya, tapi kalau orang Arab dengar, nanti mereka bingung. Wah, kok ini Iqbal tapi laki-laki? Ya, jadi kita lihat ya. Kalau memberi nama anak itu, lihat ini namanya ini kalau di kita atau di Arab itu kira-kira cocok enggak untuk laki-laki atau perempuan? Baik. Akalat su'adu al-khubja. Nah, akalat su'adu al-khubza. Jadi kalau kita beri nama itu patokan kita negeri kita dengan Arab saja. Kalau di negeri-negeri barat yang memang mereka itu ya beragama selain Islam, kafir kan? Ya, itu enggak masalah. Ya, enggak masalah kalau macam nama kita di sana itu kurang disukai. Kan banyak nama-nama Muhammad, namanya Ahmad kan, ketika ke sana ya mereka maklum lah. Jadi patokan kita negeri kita dengan Arab karena agama kita agama Islam. Ya. Baik. Karir. Ulang. Akalat su'adu al-khubza. Akalat su'adu al-khubza. Apa makna? Su'ad telah memakan roti. Su'ad telah memakan roti. Taib. As-sabi'. Qara'tu al-majallata. Qara'tul majallata. Apa makna? Saya membaca majalah. Nah, saya telah membaca majalah. As-samin. As-sami'tul azanu ya Hamzatu. Perhatikan. Kira-kira kalau antum tempatkan kasih samu itu kira-kira cocok enggak? Coba. Ke bahasa Indonesia kira-kira sesuai enggak? Aku asami coba asami itu coba antum artikan asami itul adana ya Hamzatu. Aku mendengar azan. Apakah aku mendengar azan ya Hamzah? Iya. Itu tanya antum. Apakah aku? Berarti antum ini lagi banyak pikiran. Kurang pas. Kira-kira apa cocoknya? Kira-kira apa coba? Ini antum lagi ajak Hamzah ini. Antum lagi berbicara dengan Hamzah kan? As-sami'a Yusufu azanu ya Hamzatu. Apakah kamu Yusuf mendengar azan? Apa? Iya kan? Apa ya? Kira-kira domir yang pas apa? Ini antum lagi bicara dengan Hamzah ini. Oh iya. As-sami'ta. Nah, ada huwa. As-sami'ta azana ya Hamzatu. Nah, asami'tal adana ya Hamzatu. Asami'tal adana ya Hamzatu. Nah, ini baru cocok. Coba antum artikan. Apakah kamu mendengar azan ya Hamzah? Nah, cocok kan? Iyalah. Apakah engkau telah mendengar azan ya Hamzah? Baik. Berikutnya atas ya. Fatahat tajiru ad-dukana. Fatahat tajiru ad-dukana. Fatahat tajiru ad-dukana. Baik, apa makna? Pedagang tersebut membuka tokonya. Ya, pedagang tersebut membuka toko. Baik. Al-akhir. Kharajat tullabu minal fasli. Nah, kharajat tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Apa makna?
pelajar itu telah pergi ke kelas. Khoroja. Koroja. Pelajar. Telah keluar Nah, dari kelas. pelajar itu telah keluar dari Kelas. dari kelas. Ya, pelajar itu telah keluar dari kelas. Taib. Intahina min tamrin al-khamis. والآن تمرين السادس اجعل كلا من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها. Jadikan setiap kata-kata berikut sebagai maf'ulun bih dan harokati akhirnya. Ini kan ada kata-kata di bawah ini kan. Nah, kita jadikan kata-kata itu sebagai maf'ulun bih. Bikin kalimat. Ya, kemudian kata-kata ini sebagai maf'ulun bih. Jadikan jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Coba. Fadhal. Al-awwal. Al-awwal Al-Qur'anu. Qara'at tiflu Al-Qur'ana. Naam, qara'at tiflu al-Qur'ana. Qara'at tiflu al-Qur'ana. Apa makna? Anak kecil itu membaca Quran. Nah, anak kecil itu membaca Al-Qur'an. Berikutnya. Sarawat Muawiyatu qahwata. Nah, coba karir. Sarawat. Fa'ila. Hah? Fa'ila yaf'alu. Oh, saribat. Nah, Saribat Muawiyatu qahwata. nah. Foto. Hah? Kita ustadznya. Nah. Ya, saribat. Saribat. Kenapa? Kenapa antum masukkan tatanis di situ? Bukan muannas, Pak. Hah? Muannas. Antum mana satu muzakkar? Oh, mujak. Antum coba cek dulu. Mana? Antum mana muzakkar lah. Nah, Sariba Muawiyatu qahwata. Syariba Muawiyatu al-qahwata ya. Syariba Muawiyatu al-qahwata. Muawiyah telah meminum kopi ya. Jadi kalau tata anis tadi itu ketika fa'ilnya berbentuk muannas. Ya, ketika fa'ilnya berbentuk muannas. Ketika fa'ilnya berbentuk mudzakkar, maka jangan kita tambahkan tata anis ya. Muawiyatu memang di situ ada tamar buto. Muawiyatu. Ya. Tetapi dia masuk dalam kategori alam mudzakkar. Nama laki-laki. Nama laki-laki walaupun ada tamar buto, maka dia tetap dikategorikan sebagai muzakkar. Ya, tetap dikategorikan sebagai muzakkar. Ya. Taib. Berikutnya. At-tufahu. Akaltu tufaha. Akaltu tufaha. Apa makna? Aku telah memakan tufah. Apel. Aku telah memakan apel. Baik. Berikutnya. Hah? Ya. Di mana? Akaltu. Nah, makaltu tufah la ba'sa bih. Nah, la ba'sa bih. Fataha Zaidun al-baba. Fataha Zaidun al-baba. Fataha Zaidun al-baba. Apa makna? Zaidun telah membuka pintu. Zaidun telah membuka pintu. Berikutnya. Ad-darsu. Katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Apa makna? Guru tersebut menulis pelajaran. Nah, guru tersebut telah menulis pelajaran. Al-akhir. Wasalat Aminatu komisa. Karir.
Ghasalat Aminatu qamisa. Al-qamisa. Al-qami, Qamis. qami, Al-qamis. fathah. Al-qamisa. Kalau sa itu sa, ini so. Oh, al-qamiso. Al-qamiso. Ya, kalau sa, ya sa itu beda dengan so ya. Nah, ghasalat Aminatu al-qamiso. Ya, ghasalat Aminatu al-qamiso. Apa makna? Aminah telah menyuci pakaian. Aminah telah menyuci pakaian qamis ya. بالفتحة Hah? بالألف القميص منصوب بالألف Bil fathah. Al-qamiso. Al-qamiso. Laisa bil alif. Idza biduni al-alif wal lam nam al-alif fil akhir walakinna laisa harakah al-mu'rabah. Fahimta? Qamisan. Kalau nggak ada alif lamnya, qamisan. Pakai alif di akhir, tapi itu bukan tanda i'rab. Karena memang kalau kata nakira ketika dia mansub itu kita kasih alif. Ya, ghasalat Aminatu qamisan. Kalau di sini pakai alif lam, berarti al-qamiso. Al-qamiso. Ghasalat Aminatu al-qamiso bil fathah. Ya, laisa bil alif. Baik. إذا الرجل الحية بالعصا Al-rajulu al-hayyata karir قتل الرجل الحية بالعصا qatala ar-rajulu al-hayyata bil asa. هو الألف Huwa bil asa. بالعصا آخره بالألف Asa. Al-alif huna hiya harfu min kalimah al-asa. Ya harfun min kalimah al-asa. Dia memang huruf asli dari al-asa. Asa. Ini bukan يا Hah? يا bengkok La. Wa i'rabuhu bil kasrah al-muqaddarah. Al-asa memang seperti itu penulisannya. Dia dengan alif tongkat, alif panjang, alif mad. Ya, bukan dengan alif layyinah. Seperti ini memang penulisannya. Ketika dia kemasukan bi ini kan harful jar. Kan? Harful jar ini kan menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Apa tanda jarnya? Bil kasratin al-muqaddarah, dengan kasrah yang muqaddarah ya. Coba di i'rab qatala ar-rajul al-hayata. dia ditakdirkan kasroh ya Iya, takdirnya dengan kasrah. Kasrah muqaddarah ya. Ya, di situ ar-rajul itu kan sebagai fa'il. Qatala kan fi'ilnya kan? Ar-rajul fa'il. Al-hayyata situ maf'ulun bihi-nya. Bil asal jar majrur. Ya, jar majrur muta'alliq dengan fi'il qatala. Adapun i'rabnya sendiri, ya tadi kemasukan huruf jar, suatu kata ketika masuknya huruf jar berarti dia majrur. Cuman majrur ini kan beda-beda tandanya. Ada majrur dengan kasro, ada majrur dengan dengan ya, ada majrur dengan fathah. Di sini kasro, tapi kasronya dengan kasro yang muqaddarah. Ya, dengan kasro yang muqaddarah. Tadi antum bingungnya di mana? al-qamisu Enggak, bukan yang bil asa tadi. atau pikiran anak tuh pakai alif yang lain Ilayin ala. Dia dengan alif ini ya. Alif mad di sini ya, alif panjang. Baik. At-tamrin as-sabi', latihan yang ketujuh. Ya, latihan yang ketujuh. Ta'ammal al-mithalaini al-atiyain. Perhatikan dua contoh berikut. Ya, perhatikan dua contoh berikut. Al-awwal, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ya. Nah, ini ketika isim di awal
kemudian setelah isim baru ada fiil, maka apa? Maka fiilnya di sini ini mengikuti kepada isim yang sebelumnya. Ya. Ketika kata sebelumnya mufrad, maka fiilnya mufrad. Ketika kata sebelumnya jamak, maka fiilnya juga datang berbentuk jamak. Ini kapan? Ketika sebelum fiil itu ada isim. Maka di sini kita katakan at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Para pelajar pergi ke lapangan. Nah, di sini apa? Kita gunakan dhahabu, menggunakan fiil yang jamak. Jangan kita katakan at-tullabu dhahaba ilal mal'ab. Nah, ini salah. Kenapa? Karena sebelumnya isim yang berbentuk jamak. Isim yang berbentuk jamak. Ya, jelas ya? Berbeda kalau fiilnya di depan. Kalau fiilnya di depan, maka apa? Maka bentuknya kita datangkan berbentuk tunggal. Zahabat tulab. Walaupun isim setelahnya, fa'il setelahnya berbentuk jamak. Ya, baik fa'ilnya berbentuk jamak atau berbentuk musanna, fiilnya tetap berbentuk tunggal. Zahabat tulabu ilal mal'abi. Ya. Jelas ya? Jadi tinggal antum lihat, ini yang di awal ini isim atau fiil. Ya. Kalau isim berarti bentuknya seperti yang pertama. Kalau fiil berarti bentuknya seperti yang di bawahnya. Jangan dibalik-balik. At-tullabu kita katakan zahaba. Ya. Kalau macam zahaba di sini, ini walaupun fa'ilnya atau isimnya berbentuk mufrad, musanna ataupun jamak, fiilnya tetap berbentuk mufrad tunggal. Ya, ketika fa'ilnya di sini, isimnya di sini, yang kata yang terletak setelah fiil itu berbentuk mufrad, musanna atau jamak, itu fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Jangan kita katakan zahabu at-tullabu. Zahabu at-tullabu ilal fasli. Zahabu ya at-tullabu. Ini keliru. Memang ada sebagian lugah namanya lugah akalunil baragis. Nanti kalau antum buka di kitab-kitab nahwu itu ada namanya lugah akalunil baragis. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi ini logo ini sudah enggak didengar di zaman sekarang ya. Zaman dulu ada seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang ya sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, maka seperti ini ya. Zahaba at-tullab. Itu memang bahasa yang jarang dipakai ya. Nah, kemudian yang kedua, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Ya, para santriwati, para siswi, mereka pergi ke perpustakaan. Zahabat at-talibatu ilal maktabati. Nah, ini juga sama seperti yang pertama, cuman di sini fiilnya kita tambahkan ta'nis karena fa'ilnya berbentuk muannats. Ya, zahabat at-talibatu ilal maktabi. Penjelasannya seperti yang tadi kita jelaskan. Tinggal lihat. Ya, yang dahulu apa? Isim atau fiil. Kalau yang dahulu isim kemudian setelahnya fiil, berarti fiilnya kita datangkan menyesuaikan dengan isimnya. Tapi kalau fiilnya dahulu baru setelahnya isim, maka fiilnya tetap datang berbentuk tunggal. Ya, isimnya bisa mufrad, musanna maupun jamak. Cuman fiilnya di sini kita harus lihat dia fa'ilnya atau isimnya itu muannas atau muzakkar. Kalau muzakkar maka jangan kita tambahkan ta'nis, kalau muannas maka kita tambahkan ta'nis. Ya, ini latihan di pada latihan yang ketujuh ya, penjelasan di latihan yang ketujuh. Sudah berapa lama? Baik. Kita masuk ke latihan berikutnya, tamrin ats-tsamin. Qaddim al-fi'la fil jumali al-atiyati kama huwa muwaddihun fil misal. Dahulukan fi'il pada kalimat-kalimat berikut sebagaimana yang jelas pada contoh. Ya, dahulukan fi'il pada kalimat-kalimat berikut sebagaimana yang jelas pada contoh. Lihat contohnya. Al-auladu syaribu al-qahwata. Al-auladu syaribu
al-auladu syaribu al-qahwata. Ya, anak kecil itu mereka meminum kopi. Wah, anak-anak minum kopi ya. Kuat juga anak ini ya. Anak Arab ini bukan anak Indonesia. Nah, anak itu mereka minum kopi. Ya. Kalau di Indonesia anak-anak minum kopi itu sesuatu yang jarang ya. Jarang. Orang besar aja itu maksudnya nggak banyak yang minum kopi ya. Baik. Kita ubah fiilnya ke bentuk tunggal. Ketika kita ubah fiilnya ke bentuk tunggal, maka bentuknya seperti ini. Syaribal auladu al-qahwata. Ya, syaribal auladu al-qahwata. Jelas ya? Contohnya seperti tadi yang ada di latihan yang ke-7. Ya, sebenarnya tadi yang kita jelaskan. Baik. Berarti sekarang siapa? Atsani. Fadal. Abu Nabilah. Asani an-nasu sami'ul adana. Karir. As-su'al Nah. an-nasu sami'ul adana. Baik. An-nasu sami'ul adhana. Qaddimi. An-nasu al-adana. Nah, sami'an nasu al-adhana. Baik. Apa maknanya? Para manusia telah mendengar azan. Para manusia, orang-orang mereka telah mendengar adzan ya. Baik. Orang-orang mereka telah mendengar adzan. Berikutnya ats-tsalits. At-tullabu kutubul azwibata. Karir. At-tullabu kutubu al-azwibata. انظر جيدا. انتبه. At-tullabu نعم katabu هذا هو. katabul azwibata. نعم الطلاب كتبوا الأجوبة. الطلاب كتبوا الأجوبة. قدم الفعل. Kataba at-tullabu azwibata. نعم كتب الطلاب الأجوبة. كتب الطلاب الأجوبة. ما معنى؟ Para pelajar itu menulis azwibata, ujian. Jam'u jawab. Al-ajwibatu jam'ul jawab. Ma makna jawab? Soal. Jawab. Didus soal. Didus soal? Hah? Soal apa lawannya? Soal jawab. Jawab. Nah, al-ajwibah ini jamak dari jawab. Al-jawab. Ujian. Lah, al-ujian al-imtihan. طيب الرابع الطالبات دخلنا الفصل. الطالبات دخلنا الفصل. قدم. دخل الطالبات الفصل. كرر. دخلت الطالبات الفصل. نعم دخلت الطالبات الفصل. ما معنى؟ Para siswi telah masuk kelas. Nah, para siswi telah masuk ke kelas. Al-khamis. Al-mudarrisuna kharaju minal fasuli. Minal? Fasuli. Minal? Minal fasuli. Fusuli. Nah. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Jam'u faslin. Kharaja mudarrisuna minal fusuli.
Naam, kharajal mudarrisuna minal fusuli. Apa makna? Para guru itu telah keluar dari kelas. Nah, para guru itu telah keluar dari Dari kelas. dari kelas-kelas. Taib. As-sadis. As-sadisu zumala'i raja'u min Makkah. Zumala'i raja'u min Makkah. Qadim. Raja'a zumala'i min Makkah. Raja'a zumala'i min Makkah. Ma makna? Telah kembali teman-temanku dari Mekah. Nah, teman-temanku telah kembali dari Mekah. Taib. As-sabi'. Sabi akhwati goslana al-qumsana. Karir. Akhwati goslana al-qumsana. Nah, akhwati qasalnal kumsana. Qadim. Gosalat akhwati al-qumsana. Nah, ghasalat akhwati al-kumsana. Ma makna? Saudara perempuan telah mencuci baju. Nah, saudari-saudariku telah mencuci baju ya, baju ya. Taib. As-samin. As-saminu at-tujjaru fatahu ad-dakakina. Naam. At-tujjaru fatahu ad-dakakina. Qadim. Fatahat tujjaru ad-dakakina. Naam, fatahat tujjaru ad-dakakina. Ma makna? Para pedagang tersebut telah membuka tokonya. Nah, para pedagang mereka telah membuka toko-toko ya. Taib. At-tasi'. Tabibatu dhahabna ilal mustashfa. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Qadim. Dhahabat tabibatu ilal mustashfa. Nah, dhahabat tabibatu ilal mustashfa. Ma makna? Para dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit. Nah, para dokter wanita itu mereka telah pergi ke rumah sakit. Al-akhir, al-ashir. Terakhir, at-tullabu fahimu ad-darsa. At-tullabu fahimu ad-darsa. Qadim. Fahimat tullabu ad-darsa. Fahimat tullabu ad-darsa. Ma makna? Para pelajar telah memahami pelajaran. Nah, taib. Jam berapa itu? Berapa jam? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya? Sudah 58 berarti ya? Masih ada beberapa tamrin ini ya. 3 tamrin lagi. Kemudian al-kalimatul jadidah. Cukup dulu kayaknya. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.